奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Siapakah pemenangnya? Semakin dilihat semakin indah. Aku punya bakat dalam bidang ini kan? Ibu, kami pulang. Sini lihat keterampilan ibu. Pohon ini indah bukan? Wah, ibu yang potong pohon ini. Ibu menghabiskan waktu seharian. Ibu, keterampilan ibu sudah hampir melebihi Paman Yuan. Tapi bukankah ranting itu sudah tidak terpakai? Mengapa masih disimpan dengan rapi? Apakah ada kegunaan lain, Bu? Untuk buat pagar kayu, di kampung halaman kita dulu setiap rumah membuat ini. Iya, aku lupa. Ranting kayu ini bisa diberdayakan untuk mengenang masa-masa di kampung halaman dulu. Baiklah, aku juga mau buat. Sangat merindukan halaman rumah di kampung halaman. Nanti kalau ayahmu ada di rumah, kita satu keluarga buat pagar ini. Baiklah. Hari ini, para murid membersihkan kursi dan meja di sekolah. Xiao Lice, airnya banyak sedikit. Jangan sampai tidak bersih ya. Aduh, airmu kena aku nih. Cerewet sekali. Tolong, tolong aku. Kamu cerewet. Lari. Aku kan tidak sengaja. Tolong, cepat bantu aku. Asi mengejarku. Sedang apa? Sialang, minggir. Kalau tidak, aku juga akan menyerangmu. Bukan salah aku. Sudah, jangan main lagi, cepat bersihkan. Jika hari sudah gelap, nanti tidak kering dijemur. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Xiaolong, cepat main lempar batu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Xiaolong, kamu berhasil 5 lompatan. Aku juga mau. Biar aku coba. Tayen, kau berhasil. Lihat kemampuanku. Ayo kita kumpulkan Asi. Apu, Asi, kalian sedang melakukan apa? Kita cari waktu untuk lomba layang-layang. Kita terbangkan layang-layang buatan sendiri. Layang-layang siapa yang paling tinggi adalah pemenangnya. Buat layang-layang dengan ranting itu? Aku selalu buat layang-layang dengan ranting. Baiklah, ayo kita berlomba. Patah lagi. Xiao Lice, lembut sedikit bisa tidak? Bambu yang kita dapat tidak cukup kalau kau patahkan terus. Kalau kurang, kita harus pergi ambil lagi. Aku sudah sangat hati-hati. Aku hanya ingin menyerut bambu ini sampai sehalus mungkin. Jadi layang-layang kita baru bisa terbang tinggi. Tapi jika diserut seperti ini, aku rasa takutnya nanti tidak bisa jadi layang-layang. Jangan cemas, ada kakek. Kakek pasti akan membantu kalian membuat layang-layang yang terbangnya tinggi. Kalau begitu, kakek harus buat 2. Kakek, layang-layangku harus terbang lebih tinggi daripada punya Xiaolong. Akan sama tinggi. Pada waktu yang bersamaan, anak-anak dengan ramai membuat layang-layang berbagai karakter. Setiap dari mereka berharap layang-layang sendirilah yang bisa terbang lebih tinggi dari milik siapapun. Kakak, kau tulis namamu sendiri. Tidak masalah, aku bisa menulis nama sendiri. Kau bantu aku melukis saja. Kalau begitu, kau harus bantu aku membuat tulang kerangkanya. Aku akan memotong ranting ini sesuai arah angin. Jadi layang-layangnya bisa terbang tinggi mengikuti arah angin. Hebat sekali. Bagus sekali. Ternyata membuat layang-layang juga bisa membuat kalian mengenal lebih banyak huruf. Ibu, huruf-huruf ini akan terbang ke langit. Tulisan kami tidak boleh jelek. Iya, jika terbang ke langit dan melihat nama yang jelek, nanti akan sangat memalukan. Baiklah, kalian latihan pelan-pelan, tapi jangan mencoret-coret wajah. Baiklah, sekarang tempel hasil lukisan kalian dan layang-layangnya sudah selesai. Bagus sekali. Jika layang-layang ini bisa terbang tinggi, maka akan menjadi layang-layang yang paling indah. Wah, Mochie, coba lihat kaligrafimu dipajang. Kaligrafiku dipajang.
Asi, lukisanmu juga dipajang. Xiaolong, kamu lihat apa? Lihat itu kan karanganku. Punyaku juga ada. Xiaolice, selamat ya. Xiaolice, lukisanmu itu. Wah, Xiaolice, lukisanmu dipajang juga. Xiaolice, sejak kapan kamu jadi begitu berprestasi? Mengapa aku tidak merasakannya? Tidak ada punyaku. Aku mau mengatakan motivasi Guru Fang seperti ini sungguh membuat hati senang. Xiaolice, kamu harus lebih giat lagi. Iya, Mochie. Kalau begitu, aku juga ada kemungkinan bisa seperti kamu. Tentu saja, Xiaolice begitu pintar. Asalkan giat belajar, kelak pasti bermasa depan baik. Murid-murid pasti sudah melihat berbagai karya di majalah dinding sekolah. Sudah, Guru Fang. Karya-karya yang dipajang adalah karya yang lebih berprestasi dari murid sekalian. Guru Fang, mengapa karya-karya itu dipajang? Guru Fang berharap kalian bisa lebih mengasah prestasi lagi setelah karya sendiri mendapatkan pengakuan dari orang lain. Iya, aku tidak pernah tahu sejak kapan Xiaolice begitu pintar melukis. Benar, begitu melihat lukisan Xiaolice tadi, sungguh tidak bisa dipercaya. Aku bisa membuktikannya. Xiaolice benar-benar sangat giat belajar melukis. Guru Fang, kali ini dia sangat giat. Kesempatan setiap murid adalah sama. Asalkan mau giat dan berusaha, karya yang indah pasti akan terlihat. Guru Fang, apakah kebaikan dan usaha seseorang hanya terlihat dari kaligrafi, karangan, hasil lukisan, dan berwawasan? Guru Fang berharap murid sekalian bisa menjadi orang yang berprestasi dalam segala bidang. Tapi itu butuh pelajaran yang tanpa henti. Untuk sementara ini, kalian bisa menunjukkan kemampuan sendiri dengan menampilkan karya yang paling berprestasi adalah hal yang sangat baik. Apakah bisa dilihat orang banyak? Tentu saja. Guru Fang, aku berjanji akan lebih giat belajar. Apakah kalian sudah melihat pagar di kebun bunga yang begitu indah? Tidak, kami tidak lihat. Asal kalian tahu, itu hasil karya Afu dan Asi. Afu dan Asi memahat di atas ranting yang mereka kumpulkan. Lalu mereka ikat ranting-ranting tersebut dan jadilah pagar yang indah. Ternyata ranting yang tidak berguna bisa jadi pagar yang begitu indah. Ternyata Afu dan Asi sangat hebat. Ternyata ranting yang mereka kumpulkan ada daya gunanya. Afu dan Asi sangat berprestasi. Hasil karya mereka melebihi hasil karya yang dipajang di majalah dinding. Sekarang bunga dan rumput di kebun kalah indah dengan pagar ini. Gendut, kamu ini jangan terlalu berlebihan. Kemampuan yang bisa menghasilkan hasil karya kapan saja tidak kalah dengan orang yang mengejar wawasan dan prestasi dengan giat belajar. Menurutku, karya besar Afu dan Asi ini adalah bakat. Aku sangat kagum. Dengan giat belajar pun, aku tidak akan bisa menyaingi kemampuan mereka. Ini permainan kami saat masih kecil di kampung halaman. Jadi bukan hasil karya besar. Iya, ini pekerjaan yang aku sukai. Hei, masih ada lagi. Jangan lupa, kita masih mau lomba layang siapa yang terbang paling tinggi. Baiklah, ayo kita terbangkan layang-layang. Ayo, cepat terbang. Ayo terbang. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Mengapa begini? Kakak, kau hebat sekali. Layang-layang kita terbang paling tinggi. Maaf ya, layang-layangku terbang lebih tinggi dari layang-layangmu. Tidak apa-apa, aku sangat puas, Kak. Aku rasa kakak pasti senang hingga terbang ke langit. Tentu saja. Minggir! Hei, Tayen, jangan sembarangan menerbangkan layang-layang. Tayen, jauh sedikit dariku, jangan mencelakai aku. Tayen, jangan kemari. Tayen, Ada apa, Tayen? Tayen, tidak ada yang menerbangkan layang-layang sepertimu. Iya, kalau seperti ini bukan berlomba, tapi sembarangan bermain. Mengapa Mochi tidak menghindariku? Kau yang sembarangan lari. Aku tidak sempat menghindarimu. Iya, kami melihat layang-layang kami di atas langit. Siapa yang tahu kamu bisa sembarangan berlarian? Kamu itu terlalu bersemangat. Aku tidak mengerti kamu yang menerbangkan layang-layang atau sebaliknya. Tapi
Jujur saja, layang-layang Afu dan Asi sangat hebat. Asal diterbangkan saja, layang-layangnya bisa begitu tinggi. Iya, kalian menerbangkan layang-layang dengan mudah. Layang-layang sangat patuh pada kalian. Sebenarnya layang-layangku Afu yang buat. Afu, tanganmu terampil sekali. Bisa menghasilkan apa saja. Tidak cukup hanya punya tangan yang cekatan, tapi juga harus punya otak yang pintar. Apa ini disebut pelajaran dan ilmu bela diri sudah terlengkapi? Coba kalian lihat, saat duduk di sini aku seperti apa? Mirip apa? Aku mirip bodhisatwa tidak? Iya, Iya. kau mirip bodhisattva. Iya. Afu, kalau begitu gaya dudukku di sini seperti apa? Kalau diperhatikan, kau seperti setumpuk kotoran Hah? kerbau. Mengapa kau berkata begitu? Apa kau tidak bisa melihat kebaikan orang lain? Afu, bagaimana layang-layangmu? Guru Fang, layang-layangku terbang paling tinggi. Wah, ternyata Afu pemenangnya. Pantas hatimu begitu senang. Yang aku menangkan bukan hanya menerbangkan layang-layang tinggi. Afu, kau memenangkan apa lagi? Dengan bangga, Afu menyampaikan sanjungan teman-temannya kepada Guru Fang. Afu, kau kalah. Kau kalah dengan menyedihkan. Guru Fang, mengapa bicara begitu? Karena hati teman-temanmu bagaikan bodhisatwa, maka melihatmu seperti bodhisatwa. Sedangkan hatimu yang berpikiran jahat, jadi kamu menganggap Xiaolice seperti kotoran kerbau. Afu, apa kau tidak bisa melihat kebaikan orang lain? Melihat manusia dengan hati bodhisatwa adalah seperti melihat manusia dengan hati yang baik. Xiaolice pun mengerti. Terkadang kita hanya bisa mengatai kejelekan orang lain, berpikir hanya kita yang paling baik. Sebenarnya ini kita sendiri tidak lebih dari orang lain. Jadi kita harus senantiasa menghormati perasaan orang lain dan mengagumi orang lain. Aku mengerti, Guru Fang.